Terungkap, pesatnya TKA di Indonesia. Ternyata sudah jadi rencana Cina sejak tahun 1990. Terungkap, banjir TKA di Indonesia. Ternyata sudah jadi rencana Cina sejak tahun 1990. Dikutip dari demokrasi.id. Isu tenaga kerja asing alias TKA asal Tiongkok menjadi salah satu topik paling mencuri perhatian dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Di satu sisi memang ada keprihatinan mengingat dengan adanya pekerja asing maka ada lapangan pekerjaan yang sebenarnya bisa diisi oleh warga lokal namun harus dialihkan kepada orang asing. Namun jika berkaca dari persoalan kompetensi pekerjaannya seperti yang dibilang Luhut, menggunakan TKA memang tak terelakkan. Tiongkok sendiri kini menjadi negara asal dengan TKA terbanyak di Indonesia. Laporan Kemenker menyebut kurang lebih ada sekitar 51.600 orang TKA Tiongkok ke Indonesia atau sekitar 47% dari seluruh TKA. Isu TKA ini kemudian menimbulkan dimensi dan kompleks karena mudah dimainkan untuk kepentingan politik tertentu. Katakanlah dalam konteks serangan kepada pemerintah dalam bingkai isu politik identitas. Namun tahukah kalian kalau kebijakan TKA Tiongkok ini adalah sebagian dari sebuah grand design ekonomi yang telah dirancang sejak tahun 90-an. Hal itu menyebabkan perusahaan-perusahaan Tiongkok harus mengirim pekerja mereka ke luar negeri. Inilah yang membuat Tiongkok jadi negara pengirim TKA terbesar kedua di Indonesia, alias di dunia. Membicarakan ekonomi Tiongkok dan perkembangannya memang tidak lepas dari strategi-strategi yang diterapkan sejak tahun 1990-an. Ini adalah periode ketika bentuk-bentuk liberalisasi ekonomi makin terlihat di Tiongkok. Sektor finansial adalah salah satunya. Tiongkok pada akhirnya terbuka terhadap investasi dari luar negeri. Selain itu, perusahaan-perusahaan Tiongkok juga didorong untuk berinvestasi di luar negeri. Mengutip tulisan Mark Yalion Wang dari Universitas Dalam Islam East China Learning Forum ITS, disebutkan bahwa hingga akhir tahun 1990-an ada transisi di mana perusahaan-perusahaan Tiongkok mulai melakukan investasi di negara lain. Salah satu poin kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah meminta perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk menyederhanakan prosedur pengiriman staf perusahaan dan para pekerjanya ke luar negeri. Terdapat poin soal kemudahan pengiriman TKA Tiongkok ke negara tempat perusahaan-perusahaannya. Alasannya jelas karena saat itu Tiongkok mulai mengadopsi model ekonomi ala Jepang dan Korsel alias Korea Selatan. Dapat dikatakan bahwa modifikasi dari Sogo Sosa, di mana para konglomerat didukung aktivitas ekonominya untuk menjadi makin besar sehingga pemerintah merasa perlu keseimbangan arah pembangunan ekonomi itu dengan manfaatnya bagi masyarakat. Harapannya investasi di luar Tiongkok juga mendatangkan remintasi alias dana balik dari tempat perusahaan-perusahaan mereka berinvestasi. Hal inilah yang membuat angka pekerja asal Tiongkok menjadi besar di luar negeri. Jika berkaca dari kota World Bank di tahun 2020, Tiongkok mendapat remintasi atau pengiriman uang dari pekerja di luar negeri. Jumlah ini hanya kalah dari India. Di posisi pertama, posisi Tiongkok sebenarnya bisa lebih tinggi andai pandemi COVID-19 tidak mendera pada 2 tahun terakhir. Mungkin yang terjadi masalah adalah urus TKA ini jadi mempunyai keterkaitan dengan isu keamanan nasional negara. Katakanlah jika yang pergi sekian ribu, misal, tapi yang pulang ke Tiongkok lebih sedikit. Hal tersebut dapat menimbulkan prasangka mengenai agenda tersembunyi di balik kebijakan yang dibuat. Bukan hanya itu, sebuah laporan daripada tahun 2022 menyebut jika negeri yang dipimpin kantor-kantor posisi di negara lain demi kepentingan politik negara tersebut. Kabar pembukaan kantor polisi itu bertujuan entah
untuk apa warga Tiongkok yang melarikan diri atau untuk kepentingan lain apapun itu. Yang jelas persoalan TKA Tiongkok ini masih akan menjadi isu yang sensitif, apalagi dalam konteks Indonesia. Isu sipobia atau warisan kekerasan etis di masa lalu terhadap orang-orang Tionghoa masih jadi lembar sendiri yang selalu dimainkan oleh konteks politik. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.